Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tematik kembali. Masih ingat tidak? Pekan lalu kita belajar tentang apa ya? Ya, kemarin pekan lalu kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia, menghargai perbedaan, serta gerakan kuat dan lemah dalam tari. Kali ini kita akan belajar makna bersatu dalam keberagaman. Kemudian kita juga akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Dan selanjutnya kita akan belajar gambar dekoratif. Kita menjumpai berbagai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Dengan menghargai perbedaan dan keberagaman akan menumbuhkan sikap persatuan. Apa saja sih manfaat sikap bersatu di sekolah? Yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Kemudian dapat saling membantu jika mengalami kesulitan dan mencegah terjadinya perselisihan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud kerukunan. Bagaimana sih caranya agar terwujud kerukunan? Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian bekerja sama membantu teman yang tertimpa musibah, serta memberi saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Nah, bagaimana cara yang baik untuk memberi atau menerima saran? Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Kemudian, jika ingin menyampaikan saran atau pendapat, mengangkat tangan terlebih dahulu. Tidak memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat ya. Dan tidak memaksakan saran kita untuk diterima. Nah, itu tadi materi tentang makna persatuan dalam keberagaman. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Apakah kalian punya hewan peliharaan? Pernah nggak kalian melihat ayam bertelur? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Tetapi berbeda dengan kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kenapa berbeda, Ustazah? Bagaimana cara mengetahui perbedaannya? Kalau Ustazah, caranya gampang. Jika hewan tersebut memiliki telinga seperti kita manusia, kemudian seperti hewan kucing, kuda, kemudian sapi, kambing. Nah, hewan-hewan yang memiliki telinga, mereka kebanyakan cenderung melahirkan. Tetapi hewan-hewan yang tidak memiliki telinga seperti ikan, kemudian katak, kemudian ayam, bebek, angsa, dan lain-lain, mereka berkembang biaknya dengan cara bertelur. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ayam betina, mereka bertelur. Ketika telurnya menetas, maka keluarlah anak ayam. Ketika anak ayamnya tumbuh menjadi ayam dewasa, kemudian ayam dewasa tersebut, jika dia betina, maka dia akan bertelur lagi. Begitu seterusnya. Tahukah kalian bagaimana cara ikan berkembang biak? Ikan bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian ketika telur itu menetas, mereka menjadi larva. Nah, larva tumbuh menjadi ikan muda. Dan ikan muda akan tumbuh menjadi ikan dewasa.
Begitu siklusnya. Nah, ikan bernafas dengan insang. Mereka bergerak menggunakan sirip mereka. Sekarang, coba kalian lihat hewan tersebut. Ya, ada yang tahu tidak bagaimana daur hidupnya katak? Katak, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur-telur tadi ketika menetas akan menjadi berudu atau kecebong. Nah, berudu atau kecebong ini hidupnya di air dan dia akan bernafas dengan insang. Saat katak ini masih proses menjadi berudu, dia akan mengeluarkan atau tumbuh kaki bagian belakang. Nah, lambat laun kemudian tumbuh kaki depan. Jadi kakinya tidak tumbuh secara bersamaan, bertahap ya. Kaki belakang dulu, kemudian kaki depan. Nah, lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi katak muda. Nah, saat dia berada di fase katak muda menuju katak dewasa, ekornya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Lalu, ketika dia sudah menjadi katak dewasa, dia tidak lagi bernafas dengan insang. Dia akan bernafas dengan paru-paru. Dan katak dewasa hidupnya di air dan di darat. Nah, Allah menciptakan beraneka ragam hewan di muka bumi ini. Hewan ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Apa aja Ustazah? Hewan yang menguntungkan adalah seperti ikan, ayam, kemudian sapi. Kenapa kok mereka menguntungkan? Karena ikan, ayam, sapi bisa dikonsumsi oleh kita manusia. Dagingnya bisa dimakan, sapi menghasilkan susu untuk kita minum agar kita sehat. Kemudian ayam menghasilkan telur untuk kita makan, sumber protein. Dan ikan juga sumber protein yang bisa kita konsumsi setiap hari. Sedangkan hewan yang merugikan seperti nyamuk, lalat, kecoak, mereka mendatangkan penyakit. Nyamuk mendatangkan penyakit demam berdarah jika menggigit manusia. Kemudian lalat dan kecoak tinggal di tempat yang kotor. Jika dia berada di lingkungan kita, mereka juga membawa penyakit di sekitar lingkungan rumah kita. Maka kita harus menjaga kebersihan rumah kita agar terhindar dari lalat, nyamuk, dan juga kecoak. Nah, sekarang bagaimana daur hidup nyamuk? Nyamuk dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur-telur nyamuk ini berada di permukaan air. Ketika telur ini menetas, dia akan menjadi larva. Larva-larva kecil ini akan tumbuh menjadi pupa. Pupa akan tumbuh menjadi nyamuk. Nah, proses perkembangbiakan nyamuk ini dari dia bertelur sampai dia menjadi nyamuk itu berlangsung dengan sangat cepat melalui media air. Jadi anak-anak Ustazah jangan lupa ya untuk sering-sering menguras bak mandi agar terhindar dari perkembangbiakan nyamuk. Nah, sama juga seperti lalat. Lalat sama berkembang biaknya dengan nyamuk. Lalat pertama dia akan bertelur. Tapi bedanya jika nyamuk dia bertelur di atas permukaan air, tapi kalau lalat dia bisa bertelur di mana saja. Di mana saja dia hinggap, dia bisa bertelur. Dan lalat juga bisa hinggap di makanan kita loh. Hati-hati ya. Makanya kita harus menjaga kebersihan agar daerah sekitar kita tidak dihinggapi oleh lalat. Nah, telur-telur
ini akan menetas menjadi larva. Larva akan tumbuh menjadi kepompong. Kepompong ini akan menetas atau tumbuh menjadi lalat dewasa. Dan lalat dewasa ini akan bertelur lagi. Begitu terus siklusnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan, khususnya pada ikan, katak, nyamuk, dan juga lalat. Wah, luar biasa sekali ya. Sekarang kita akan beralih, kita akan belajar tentang gambar dekoratif. Ada yang tahu tidak apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif merupakan gambar yang dihias atau disusun dari beberapa motif dan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif juga disusun dari beberapa unsur seperti titik, garis, bidang, dan warna. Unsur yang pertama yaitu titik. Titik merupakan salah satu unsur dekoratif yang sederhana. Dengan memberikan unsur titik pada sebuah karya sudah sangat membuat karya itu menarik. Selanjutnya yaitu garis. Garis adalah gabungan beberapa titik. Biasanya saat menggambar dekoratif ada garis lurus, lengkung, maupun zigzag. Saat menggambar karya dekoratif boleh menggunakan hiasan satu garis atau bahkan lebih. Unsur selanjutnya yaitu bidang. Bidang adalah gabungan beberapa garis yang membentuk suatu bangun datar. Bidang-bidang yang ada disusun sedemikian rupa dalam sebuah gambar sehingga membuat gambar tampak lebih indah. Selain titik, garis, dan bidang, warna juga salah satu unsur penting dalam karya dekoratif. Kesan indah bisa dihasilkan melalui warna yang diberikan pada sebuah karya. Warna terdiri atas warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contoh warna sekunder yaitu warna hijau yang diperoleh dari warna biru dan kuning. Unsur yang terakhir yaitu motif karya dekoratif. Bentuk atau motif gambar dekoratif bermacam-macam, yaitu yang pertama, motif figuratif, yaitu karya dekoratif yang menggunakan objek karya gambar manusia. Kemudian motif alami, yaitu karya dekoratif dengan objek karya dari bentuk hewan atau tumbuhan. Dan yang terakhir, motif geometris, yaitu karya dekoratif dengan objek karya beberapa bidang, misalnya segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain-lain. Wah, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajarannya. Tadi sudah belajar apa aja ya? Ya, tadi kita sudah belajar makna bersatu dalam keberagaman. Kemudian kita juga belajar daur hidup hewan yaitu ikan tadi, kemudian nyamuk, lalat, dan juga katak. Kemudian kita juga belajar tentang unsur-unsur gambar dekoratif. Terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.